Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Satu kampung ini gempar karena tidak disangka-sangka seorang ulama, satu keluarga haji ini justru telah menjadi Kristen secara diam-diam. Dan mereka memenangkan atau mereka menginjili, berdakwah di kampung itu secara diam-diam. Dan banyak orang yang datang percaya kepada Yesus Kristus. Hal ini sangat mengejutkan, namun Tuhan punya banyak cara untuk memenangkan kita, untuk menyelamatkan kita. Ingat, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Bahkan secara terang benderang saya boleh katakan, di kitab lain tidak ada jaminan keselamatan. Wah, keselamatan dijamin kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Bagaimana kisah ini selengkapnya? Kita ikuti bersama kesaksian berikut ini. Haleluya. Nah, di situ ternyata saya tahu kalau Pak Poh saya itu ternyata sudah menjadi orang Kristen. Terus aku bilang sama ibu saya, makanya aku itu dijak Pak Poh harus ke Mojowarno itu, ternyata Pak Poh itu orang Kristen, sudah menjadi orang Kristen. Saya bilang gitu sama ibu saya. Ibu saya sendiri juga enggak ngerti kalau Pak Poh saya itu juga sudah menjadi Kristen, karena memang sepengetahuan kami Pak Poh saya itu seorang haji, dan beliaunya dalam pembuangan di Nusa Kambangan. Dan saat itu sudah saya dari lingkungan dari keluarga Muslim. Memang saat itu saya kan merasa saya itu Muslim gitu ya. Nanti itu yang sudah dipilih itu yang dipanggil itu yang sudah Kristen dan anaknya majelis dan bla bla bla. Nah, dengan mereka bilang seperti itu kan terbakar saya. Memang saya marah sekali. Saya begitu sepulang dari Mojowarno, saya langsung datangi Pak Poh saya itu. Saya bilang sama Pak Poh saya, Pak Poh tahu enggak yang dituju Pak Poh di Mojowarno itu? Tahu. Jawabannya enteng sekali. Tahu. Kenapa? Pak Poh tahu kalau saya itu Muslim. Tahu. Begitu. Jawabannya Pak Poh itu enteng sekali. Terus sekarang Pak Poh tahu enggak? Yang dikirim di sana semua itu anak-anak sudah Kristen. Sedangkan aku kan enggak. Saya kan orang Muslim. Pak Poh sendiri tahu kalau aku itu ya walaupun enggak fasih, tapi saya kan bisa baca Al-Quran. Saya sholatnya ya tidak pernah bolong-bolong. Pak Poh tahu itu. Tapi kenapa justru Pak Poh ngirim ke sana? Pak Poh ngasih bapak saya untuk saya bersekolah di sana. Tapi Pak Poh saya itu dengan bijaksana sekali beliau itu menjawab. Dok, kalau memang Tuhan memilih kamu dan memanggil kamu, manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, setelah itu saya mulai menekuni membaca firman Tuhan. Saya tekun, saya ya bukan sok suci gitu, tapi saya ingin belajar firman Tuhan. Tapi waktu itu memang yang saya baca itu dari Perjanjian Baru. Kan mudah dimengerti nggih, kalau Perjanjian Baru itu kata-katanya mudah dimengerti, mudah dipahami, yang sudah memberi kesempatan kepada saya secara pribadi untuk bersaksi bagaimana saya menjadi anak Tuhan. Ini saya mau cerita. Saya dari lingkungan dari keluarga Muslim awalnya.
Saya dibesarkan dari 5 bersaudara. Saya anak yang paling bontot atau yang paling kecil. Nah, dari situ kami memang dari orang tua yang tidak mampu. Sehingga di dalam kehidupan kami secara pribadi ya agak susah, baik untuk makan ataupun untuk bersekolah. Tapi puji Tuhan, saya mempunyai seorang ibu yang luar biasa. Ibu yang selalu mendukung saya, ibu yang selalu mengasihi saya, ibu yang membiayai. Walaupun saya masih punya seorang bapak, tapi ya karena bapak kami ini tidak mempunyai penghasilan yang tetap, menjadi seorang tukang kayu, jadi ya apa adanya. Dan semuanya itu dibantu oleh ibu kami yang membesarkan kami dan yang mengasihi. Singkat cerita, Bapak Ibu, di saat saya tahun 1982 saya tamat dari SMP. Nah, setelah tamat dari SMP, memang bapak saya itu mengharapkan saya untuk bisa sekolah di SMA. Pada saat itu, saya berpikir, kalau seandainya saya itu SMA, kalau tidak kuliah nanti bagaimana? Tidak punya, intinya tidak punya masa depan kalau tidak kuliah. Memang waktu itu kalau lulusan SMA ya kalau tidak kuliah ya memang seperti itu. Jadi saya berpikir kalau setelah lulus SMP, saya mencari yang langsung dapat pekerjaan. Yaitu cita-cita saya memang di SGO, itu guru olahraga. Tapi saya begitu daftar di SGO, ternyata saya gagal di renang. Karena memang saat itu ya kami pun namanya renang di sungai, jadi ya tidak ada peraturan, tidak ada yang harus pendidikan yang benar. Akhirnya begitu tes di SGO ternyata saya gugur di renang. Setelah gugur di SGO, saya bingung saya melanjutkan apa. Sedangkan tidak ada sama sekali di pikiran saya untuk melanjutkan di SMA. Akhirnya saya masuk STM. Saat itu ya namanya STM, Bapak Ibu tahu sendiri kalau sekolah di STM itu kebanyakan laki-laki. Nah, sudah saya beranikan diri aja masuk STM. Tapi saya di situ hanya 3 minggu saya mengikuti STM itu. Karena memang saya waktu di STM itu tidak bilang sama orang tua, karena ya daripada nanti saya dimarahi lagi sama bapak, ya sudah saya masuk aja sendiri. Setelah itu, begitu 3 minggu sudah saya jalani, ternyata bapak saya tahu, dengar kalau saya di STM. Karena STM saat itu laki-laki semua. Jadi kalau perempuan masuk STM itu saru, katanya gitu. Akhirnya saya dikeluarkan sama bapak saya tanpa sepengetahuan saya. Nah, setelah saya tidak sekolah lagi, akhirnya saya ya namanya enggak sekolah, akhirnya kelontang-kelantung. Enggak tahu arahnya, enggak tahu kemana tujuannya. Intinya saya itu pulang itu mandi, makan, habis itu pergi lagi. Itu kehidupan saya saat. Nah, sepulang dari saya bermain, di situ mungkin jam 9-an gitu, kalau saya lupa itu waktu itu. Saya itu punya Pak D, kalau di Jawa Tengah itu Pak Bu. Saya panggilnya Pak Bu. Pak Bu saya itu main di situ. Setelah itu beliau itu ngomong sama bapak saya, "Dek, anaknya itu kok kayak gitu sih, anak perempuan kok kayak gitu." Bapak saya menjawab, "Aku enggak tahu, Mas.
itu memang susah diatur katanya. Nah, setelah itulah, emang kenapa kok dia sampai segitu? Saya itu mengharapkan dia itu sekolah di SMA sama dengan kakak saya. Kakak itu putranya Bude. Biar bersama-sama dengan kakaknya jadi SMA. Tapi kenyataannya malah nyelentang, masuk SGO lah, masuk STM lah. Ya namanya perempuan, aku kan nggak setuju kalau pergaulannya itu kayak gitu. Bapak saya bilang, Lola tapi mintanya apa? Mau kepingin sekolah katanya gitu. Nggak tahu mas, sudah biar nggak usah direken katanya gitu sih bapak saya jawabnya. Tapi dengan berjalannya waktu, saya sendiri nggak tahu kalau papu saya itu sudah menerima Kristus. Saya nggak tahu sama sekali. Nah waktu itu begitu papu saya kembali pulang, memang rumahnya berhadapan dengan rumah saya, jadi ya kembali lagi besoknya itu Pak Pus saya itu bilang sama bapak saya, Dek, ya apa nek anu kami nahiku nek gelem sekolah, iku anu bisa masuk asrama gitu, nanti diasramakan. Ada Pak Pus saya juga enggak tahu itu sekolah apa dan apa, saya sendiri enggak tahu. Begitu saya pulang dari bermain itu, bapak saya bilang begini, kamu kalau mau kepingin sekolah mau enggak? Ini Pak Pundoyo ada apa? Ada temennya yang mau menyekolahkan kamu, tapi nanti kamu diasramakan. Gitu. Ya sebenarnya itu saya sendiri juga belum tahu sekolah itu sekolah apa. Setelah itu saya sendiri juga nggak begitu menanggapi bapak saya bilang begitu itu. Terus habis gitu ternyata itu harus ada persyaratan sewaktu mau masuk itu. Nah, setelah Pak D saya itu juga menyediakan apa yang perlu dipersiapkan, yaitu ya apa fotokopi ijazah, terus kelakuan baik, surat persetujuan dari orang tua itu. Ternyata itu sudah disiapkan oleh Pak Bu saya. Setelah itu ibu saya bilang begini, wes manuto, menurut aja bapakmu, biar bapakmu itu tidak marah-marah sama kamu. Ibu saya itu bilang, ya sudahlah, saya daripada ibu nanti menjadi korban dari kemarahan bapak saya pun juga menuruti apa yang dikatakan. Terus suatu saat ternyata persyaratan-persyaratan itu ternyata sudah dikirim. Saya sendiri bingung, ini sekolah itu sekolah apa dan siapa yang membiayai gitu. Akhirnya saya tanya ke papu saya, Papu emang sekolah itu sekolah apa? Saya bilang gitu. Itu sekolah perawat, membantu orang sakit katanya gitu. Nanti kamu di situ enak, diasramakan, terus makan dapat dari situ, dan banyak temannya katanya gitu. Setelah itu ya sudah, saya juga nggak berpikiran itu dari apa. Ternyata itu kiriman dari program dari MA Majelis Agung yang ada di Malang. Beliau punya program untuk menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu. Nah, saya dari gereja kami yang dari Dupa itu dikirim 4 orang. Jadi saya, Mbak Endang, Supi, dan satunya itu saya lupa apa Mbak Yanti apa siapa, tapi dianya tidak diterima, tidak masuk. Setelah itu formulir sudah dikirim, tinggal saya tinggal sama teman-teman yang berempat tadi disuruh ke tempat di mana nanti saya tuju. Akhirnya saya pergi ke Jombang, daerah Mojowarno. Di situ ada rumah sakit. Nah, dari situ
saya pertama kali itu untuk perkenalan karena memang banyak sekali yang dikirim dari MA itu, mungkin ada 150 anak. Itu dari berbagai macam jemaat. Jadi jemaat-jemaat Jawa Timur waktu itu. Jadi teman saya itu dari lain daerah. Nah, ya puji Tuhan, tapi yang dari Dupa itu tiga-tiganya dipilih Tuhan untuk melanjutkan ke sekolah. Nah, dengan perjalanan yang sudah saya lalui awal-awal itu, saya pun heran, di mana saya pertama kali menginjakkan kaki saya di Mojowarno itu ada yang berkomentar begini, ya saya sendiri tidak tahu dia motivasinya apa, kok bilangnya begitu. Tapi karena memang saat itu saya kan merasa saya itu Muslim gitu ya. Dengan adanya mereka bilang begini, ngomongnya anak itu. Dan saya pun juga nggak kenal mereka itu siapa dan dari mana juga nggak kenal ya. Karena memang banyak sekali yang mendaftar di situ. Jadi saya ya tidak begitu saya perhatikan. Tapi saya sempat tersinggung karena tersinggungnya itu begini. Nanti itu yang sudah dipilih itu yang dipanggil itu yang sudah Kristen dan anaknya majelis dan bla bla bla. Nah, dengan mereka bilang seperti itu kan terbakar saya. Memang saya marah sekali. Saya begitu sepulang dari Mojowarno, saya langsung datangi Pak Pos saya itu. Saya bilang sama Pak Pos saya, Pak Pos tahu enggak yang dituju Pak Pos di Mojowarno itu? Tahu. Jawabannya enteng sekali. Tahu. Kenapa? Pak Pos tahu kalau saya itu Muslim. Tahu. Begitu. Jawabannya Pak Pos itu enteng sekali. Terus sekarang Pak Pos tahu enggak? Yang dikirim di sana semua itu anak-anak sudah Kristen. Sedangkan aku kan enggak. Saya kan orang Muslim. Pak Pos sendiri tahu kalau aku itu ya walaupun tidak fasih tapi saya kan bisa baca Al-Quran. Saya sholatnya ya tidak pernah bolong-bolong. Pak Pos tahu itu. Tapi kenapa justru Pak Pos ngirim ke sana? Pak Pos ngasih bapak saya untuk saya bersekolah di sana. Tapi Pak Pos saya itu dengan bijaksana sekali beliau itu menjawab. Dok, kalau memang Tuhan memilih kamu dan memanggil kamu, manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu Pak Pos itu memberi jawaban. Tapi memang saat itu kan memang saya itu tidak tahu apa sih kata-katanya Pak Pos itu tidak begitu saya paham. Sehingga ya saya lalu aja gitu, tidak memikirkan. Akhirnya begitu saya cari-cari info dari saudara saya itu memang juga curhat gitu loh pada teman saya itu namanya Ani itu. Kin, Pak Poh itu ngawur. Masa aku itu dimasukkan di rumah sakit Kristen gitu. Saya tuh di di orang Kristen gitu. Di tempatnya orang Kristen, kirim di tempatnya orang Kristen. Terus si Ani itu pun jawab begitu. Lah, kowe itu jadi disalib. Kalau nanti kamu jadi orang Kristen nanti kamu disalib dijawab. Tapi ya karena saya sendiri juga nggak paham dan tidak mengerti ya saya cuekin aja gitu. Nah, ternyata saya diceritain oleh memang di depan rumah saya itu rumahnya Mbah saya ya rumahnya Pak Po itu nggih. Di sebelahnya itu memang ada rumah itu kosong tapi disewakan untuk perumahan pendeta waktu itu. Nah, waktu itu pendeta pertama kali itu Bapak Sakyos Tri lupa saya. Nah, di situ
ternyata saya tahu kalau Pak Bos saya itu ternyata sudah menjadi orang Kristen. Terus aku bilang sama ibu saya, makanya aku itu dijak Pak Po harus ke Mojowarno itu ternyata Pak Po itu orang Kristen, sudah menjadi orang Kristen. Saya bilang gitu sama ibu saya. Ibu saya sendiri juga enggak ngerti kalau Pak Po saya itu juga apa sudah menjadi Kristen karena memang sepengetahuan kami Pak Po saya itu seorang haji, gitu. Seorang haji dan beliaunya karena dalam pembuangan di Nusa Kambangan dan saat itu sudah singkat ceritanya awal ceritanya begitu. Nah saya lanjutkan untuk setelah pertama saya ke Mojowarno yaitu saya masih enggak percaya begitu loh. Kalau ternyata minggu berikutnya ternyata saya dipanggil lagi untuk datang ke Mojowarno itu untuk tes. Nah setelah masuk tes itu tesnya itu sampai 3 hari. Waktu itu karena memang kami belum masuk asrama, jadi kami dititip-titipkan. Nah, pada waktu itu saya itu kebetulan ditempatkan di rumahnya Bapak Pendeta, Bapak almarhum Ruwito saat itu. Nah, setelah saya diterima di situ sama kami berempat, ya mungkin ada lagi yang cuman ingat saya kami berempat itu tidurnya di Mbah Pru itu, di Pak Pendeta itu. Setelah itu saya pun juga nggak pernah meninggalkan sholat saya walaupun saya di tempatnya Bapak Pendeta itu, tapi justru Bapak Pendeta itu puji Tuhan itu benar-benar beliaunya itu pendeta yang luar biasa yang tahu apa yang menjadi permasalahan. Memang pada saat itu kan saya masih muslim ya, jadi saya waktu sholat maghrib itu saya itu apa di depan aja gitu. Saya itu bingung sholat maghrib itu gimana karena saya sendiri juga nggak tahu Warno itu gimana masjidnya apa. Terus akhirnya saya itu karena teman-teman lainnya itu di dalam, saya sendiri di luar itu saya datang itu. Nah, Pak Pendeta itu bilang sama ini kenapa kamu kok sendiri aja gitu. Saya ditanya. Terus saya ya bilang terus terang ini mulai maghrib Pak Pendeta saya itu mau sholat tapi saya bingung kan ini di rumahnya Bapak. Ya puji Tuhan tapi beliaunya itu pun juga memberi kesempatan saya untuk sholat. Ya kalau selirane, jadi kalau kamu itu mau sholat silahkan. Tapi di sini tidak ada peralatannya. Ya akhirnya saya pun nggak harus memakai peralatan yang lengkap seperti ruko, seperti sajadah. Itu saya pakai itu sholat tanpa peralatan tapi saja. Habis itu Pak Pendeta, Bu Pendeta itu baik sekali. Ya, makan, ngobrol. Saya setelah itu Bu Pendeta baik, Pak Pendeta baik, memberi makan. Kalau mau mau makan sore itu beliaunya ngajak berdoa. Tapi ya karena beliaunya tahu kalau saya itu bukan orang Kristen, jadi ya mbaknya silahkan berdoa secara menurut agamanya begitu. Puji Tuhan, tapi waktu itu memang Pak Pendeta itu baik sekali. Setelah itu setelah selesai dari tes, mulai tes pertama, tes kedua, tes sampai tes kesehatan selesai, saya itu masih ada rasa sakit hati karena ucapan yang tadi, yang pertama kali itu dia bilangnya kalau nanti yang dipanggil itu yang sudah Kristen, yang anaknya majelis apa-apa. Nah, pemahaman saya anak majelis itu majelis itu yang seperti MPR, DPR itu karena memang saya juga nggak ngerti majelis itu majelis apa gitu. Tapi pikir saya itu kalau anak-anaknya orang-orang
penggede-penggede ya MPR, DPR itu saya pikir gitu. Enggak taunya sekarang kalau majelis itu ternyata majelis gereja gitu. Nah, setelah itu saya pertama kali tes pertama anaknya masih ikut. Tes kedua anaknya masih ikut. Tes ketiga kan setelah setelah tes pertama terus nanti apa disuruh pulang lagi gitu nggih. Setelah pulang nanti dipanggil lagi untuk kembali lagi nanti tes lagi. Itu sampai 3 kali itu, anak tersebut itu masih ikut. Ya, tapi saya itu nggak punya pikiran bahwa saya menggebu-gebu nanti agar biar diterima itu nggak ada sama sekali. Yang penting saya cuman lihat saja masih anaknya masih ikut gitu. Pikiran saya itu sakit hati sekali saya memang dengan ucapannya mereka itu. Habis gitu, eee, pertama, kedua, ketiga, nah yang terakhir itu saat tes kesehatan, kok saya lihat nggak ada anaknya. Tapi, saya semakin berkurang, semakin sedikit. Setelah itu, ya sudah, saya juga nggak peduli mau diterima apa enggak peduli saya. Awal-awalnya memang seperti itu. Akhirnya setelah deal, dipanggil lagi untuk ke Mojowarno, untuk masuk asrama dan disuruh bawa baju secukupnya untuk langsung karena, nanti setelah datang ke Mojowarno nggak boleh pulang. Ya, akhirnya benar. Di saat saya mau mulai masuk asrama itu ya namanya saya aja juga belum kenal dengan teman lainnya jadi ya gimana ya, cuek-cuek aja gitu. Jadi ndak begitu akrab. Akrab-akrabnya ya dengan kami bertiga yang dari Madiun itu. Kami kemana mana bertiga, memang kami nggak tahu. Terus akhirnya lama-lama, tapi selama saya di asrama itu pun juga saya masih masih sholat, ya masih puasa seperti biasa saya nggak karena memang di situ asrama itu juga ada yang muslim. Kakak kakak kelas itu ada yang muslim, jadi ya saya menggabung aja di situ. Tapi tetap saya mengikuti apa yang menjadi peraturan dari, eee, yang menyekolahkan saya ini. Padahal saya juga nggak tahu yang menyekolahkan saya itu siapa, MA itu ya apa, ya nggak tahu. Jadi ya buta huruf, buta sama sekali dengan ya terus akhirnya pertama, minggu pertama waktu itu, dari MA datang untuk memperkenalkan diri. Ternyata saya itu anak-anak MA. Diperkenalkan bahwa sekarang, anak-anak MA itu, diharapkan untuk yang sudah dipanggil untuk mengikuti apa yang menjadi peraturan dari rumah sakit. Jadi kalau sore tutup hari itu ya mengikuti ibadah. Tapi ya namanya saya sendiri namanya nggak pernah sentuh Alkitab, nggak pernah itu, ya saya ya cuman cuek-cuek aja ya, intinya saya ikut-ikut gitu aja. Nah, setelah, eee, setengah tahun saya mengikuti pelajaran tulis, itu saya itu heran gitu loh, saat pelajaran agama Kristen itu ya saya mengikuti memang memang harus pelajaran ya, mengikuti. Jadi saat itu saya sendiri juga heran, walaupun saya itu ndak ngerti, benar-benar ndak ngerti saya isi Alkitab, perjalanannya Tuhan Yesus apa, ndak sama sekali ndak ngerti. Tapi kok nilai saya itu ya rata-rata baik gitu loh. Daripada yang teman-teman lain ya baik ajalah, ndak begitu baik tapi baik. Tapi menjadikan keheranan saya itu loh, saya itu loh ndak ngerti. Akhirnya saya tanya sama guru saya, yaitu Bapak Pendeta itu. Saya bilang, "Pak Pendeta,
saya minta maaf sebelumnya. Karena saya ini kan nggak ngerti firman Tuhan, nggak pernah baca, nggak pernah itu. Tapi apa benar ini nilai saya itu seperti ini? Saya bilang gitu. Padahal saya sendiri juga nggak ngerti itu. Terus, loh, iya, itu ya hasilnya dari ulangan kemarin. Kamu memang dapatnya ini. Ini bukan rekayasa, ini memang benar-benar. Berarti kamu diberkati. Ya Pak Pendetanya bilang begitu. Saya sendiri juga nggak berhitung diberkati itu apa ya nggak ngerti. Ya sudah saya ya sudah masa bodoh lah. Saya bilang gitu. Terus akhirnya setengah tahun saya mengikuti pendidikan tulis. Akhirnya setengah tahun saya praktek. Nah, di setengah tahun itu akhirnya kita jalani di ruangan di rumah sakit itu praktek di ruangan, jadi kerja nyata. Nah, setelah kerja nyata sudah akhir tahun dari MA itu mengharapkan karena ya mungkin dari sudah setahun ini mungkin masalah iman itu sudah ngerti dan paham, mungkin beliaunya pemikiran seperti itu. Dia berharap yang belum belum baptis, belum itu disilakan untuk baptis. Nah, pada saat itu saya itu bimbang saya itu. Saya ini mau terus untuk menjadi Kristen, apa saya harus berhenti? Saya bingung sekali, apalagi kalau saya itu sudah dikasih aba-aba, kalau memang untuk lanjut ya harus baptis, kalau memang tidak lanjut ya silahkan pulang. Nah, di dalam jenjang waktu yang sudah saya jalani itu, saya itu masih bingung. Saya itu mau menjadi Kristen, padahal saya sudah kateksasi untuk sekolah itu ya, untuk menjadi orang Kristen itu sudah kateksasi. Dan guru kateksasi pun juga bilang begini, nanti kalau misalkan Desember kan biasanya ada baptisan begitu nggih. Jadi monggo nanti yang mau namanya ditambahi monggo untuk ditulis dikasih tulisan yang melambangkan menjadi orang Kristen. Itu malah saya menjadi bingung sekali saya. Terus saya ini gimana ya mau melanjut apa saya harus berhenti gitu. Soalnya yang menjadikan permasalahan saya itu saya harus dibaptis itu. Saya bingung sekali memang saat itu bingung. Akhirnya saya sendiri enggak tahu kalau teman saya itu namanya sudah dikasih tambahan gitu. Tapi akhirnya saya itu enggak tahu. Waktu itu saya sendiri juga enggak ngerti. Tahu-tahu saya itu diperkenalkan dengan seseorang yang dia itu ngerti sekali apa yang menjadi di dalam hati saya ini, unek-unek saya ini. Akhirnya beliau bilang begini, sudah jangan khawatir, kamu menjadi orang Kristen itu enggak perlu namanya ditambah-tambahi. Sudah cukup Kaminah saja sudah mewujudkan bahwa kamu menjadi orang Kristen. Saya sendiri malah bingung, namanya aja Kaminah kok menjadi orang Kristen, gimana ini orang ini? Ya saya ya juga enggak begitu serius saya menanggapinya. Jadi ya akhirnya saya pulang lagi ke asrama. Nah, di asrama itu memang kalau persiapan mau baptis itu kan ya kalau di Jawa JKJW itu memang harus pakai cewek pakai jarit gitu nggih, seperti orang Jawa gitu yang pakai jarit-jarit itu. Nah, saat itu saya pun juga bingung saya. Saya orang perantauan, dalam arti orang asing lah di Mojokerto, nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa, terus baju itu gimana? Ya puji Tuhan, tapi semuanya itu sudah tersedia seperti yang sudah disediakan gitu loh. Jadi kayak baju, terus kayak make up,
itu sudah ada gitu loh. Pokoknya saya itu tinggal nanti kamu baptis, terus udah ya enggak usah mikir biaya, enggak usah mikir itu. Gituan gitu. Saya mengamini. Setelah itu saya baptis pun juga hati saya belum pas, belum terima Yesus sepenuhnya, belum. Saya masih bimbang. Ya daripada nanti saya kelontang-kelantung enggak punya tujuan, ya sudahlah saya mengikuti aja. Pikir saya, Tuhan enggak tahu hati saya begitu. Jadi kalau sekalipun saya mengucap ya Allah kan mereka nggak tahu. Pikir saya begitu. Tapi memang di hati saya memang saya mengucapnya ya Allah begitu. Saat saya mau dipercik itu. Nah, yang menjadikan saya tidak habis pikir itu saat percikan air pertama di kepala saya itu setubuh ini loh, setubuh ini kayak kesetrum gitu loh. Jadi saya dan tangan saya pun juga berkeringat. Ini apa? Saya mau semaput, saya bilang begitu. Terus habis gitu setelah percikan yang ketiga kan Bapak Pendeta itu ngasih tangan untuk nyalami saya. Nah, yang saya rasakan itu ya seperti tadi, seperti kena setrum gitu loh. Deret gitu. Tapi dingin sekali. Namanya saya pun juga merasakan. Nah, saya begitu ke atas itu melihat Pak Pendeta itu kok bukan Pak Pendeta, Pak Pru. Tapi asing bagi saya. Apa ya? Tapi memang benar-benar bukan Mbah Pru ya, Pak Pru yang Pak Pendeta yang membaptis saya itu. Sosok apa itu enggak ngerti saya. Nah itu ya sudahlah, sudah selesai. Itu enggak pernah saya juga untuk mencari orang kenyataannya itu Mbah Pru yang baptis, tapi kenapa kok wajahnya bukan Mbah Pru? Saya itu bingung sendiri, saya itu ngomong sendiri sama saya. Nah, ternyata saya baru ingat kalau memang di Rumah Sakit Mojowarno itu kan di setiap dinding-dinding itu ada gambar-gambar Tuhan Yesus, ya mulai dari Tuhan Yesus, mulai dari penyiksaan, dan itu banyak sekali itu gambar-gambar itu. Nah, ternyata kok yang ngasih salam itu kok sepertinya orang ini. Berarti ini orangnya orang Kristen, Tuhannya orang Kristen. Berarti kemarin itu orang Kristen, Tuhannya orang Kristen yang saya salam itu. Saya pikir. Nah, dengan berjalannya waktu, saya sendiri ya sudah, saya akhirnya saya terima. Dalam arti itu dengan yakin ini jalan yang berikut. Singkat cerita, saya mulai mengamini Tuhan itu di saat saya itu benar-benar frustasi karena saya itu kan punya ya istilahnya pacar ya, waktu itu memang pacar saya juga muslim gitu. Nah, di saat saya pertemuan terakhir, sebenarnya bukan terakhir, memang pacar saya itu di Angkatan Darat waktu itu di Surabaya situ berkunjung ke Mojowarno. Nah, dari situ pacar saya itu bilang begini, "Loh, kamu itu sekarang itu sudah enggak muslim," katanya gitu. "Loh, saya masih muslim," saya bilang begitu. Terus, "Nah, kalau kamu muslim kenapa kamu di asrama sini, di Rumah Sakit Mojowarno?" "Ya enggak apa-apa, wong di sini pun juga ada yang Islam, ada yang muslim." Itu teman saya juga ada yang muslim. Saya tunjuk teman saya itu yang waktu itu muslim itu. Tanyain itu, mbaknya itu juga muslim. Banyak di muslim, akhirnya dia percaya. Tapi lama-lama dia kok tahu kalau saya itu sudah dibaptis. Terus
Habis itu dia marah-marah, marah-marah sekali. Terus dia bilang begini, "Anak kafir, apa udah aku nggak mau kenal sama kamu. Saya najis kalau apa, kenal sama kamu." Ya sudah. Ya namanya gimana orang pacaran putus cinta ya katanya putus cinta gitu. Saya akhirnya ya nangis saya, benar-benar nangis sejadi-jadinya saya di asrama itu dan saya pun juga ditolong oleh salah seorang teman saya yang udah kalau gitu eh, diterima aja berarti itu bukan jodoh kamu katanya. Tapi memang ya saya memang cinta, saya bilang aku nggak bisa kalau nggak hidup dengan dia. Saya bilang begitu. Tapi kenyataannya dia malah menyakiti saya. Ya wis sudah nggak perlu diceritain perjalanan itu. Terus akhirnya saya dikuatkan karena saya itu berkenalan dengan seorang eh, waktu itu Katolik, beragama Katolik. Dia itu menceritakan bagaimana perjalanannya Tuhan Yesus itu saat dia menderita karena dianiaya. Tuhannya Tuhan saya itu penuh kasih dan tidak pernah menyakiti dan tidak pernah begitu. Nah, teman saya itu cerita seperti itu. Terus akhirnya lamban laun saya kepingin baca Alkitabnya. Ya, saya baca Alkitab, saya belajar, akhirnya belajar, belajar, dan belajar. Nah, dari situ saya baru mengenal Tuhan. Tapi tidak sepenuhnya, saya masih belum belum itu karena saya ya karena awalnya kecewa aja karena pacar saya itu sehingga sudah saya terjuni aja sekalian saya menjadi orang. Nah, setelah itu saya mulai menekuni membaca firman Tuhan. Saya tekun, saya ya bukan bukan sok suci gitu, tapi saya ingin belajar firman Tuhan. Tapi waktu itu memang yang saya baca itu dari Perjanjian Baru. Kan mudah dimengerti nggih kalau Perjanjian Baru itu kata-katanya mudah dimengerti, mudah dipahami apa yang menjadi eh, kehendak Tuhan untuk kita menjadi anak-anak Tuhan itu. Nah, terutama waktu itu saya itu membaca di Roma 12 itu. Kan di Roma 12 itu mengenai persembahan yang benar. Tapi setelah saya baca seterusnya sampai ini yang ke-9 itu ya. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Nah, di situ saya baca terus. Akhirnya saya menemukan ayat yang sebenarnya kalau kalau saya baca dari mulai ayat 9 sampai itu benar-benar bagus sekali itu. Itu memberi kekuatan bagaimana orang yang dosa diselamatkan oleh Tuhan. Iya, Bu. Banyak Silakan sekali. dibaca. Tapi Tidak apa-apa. iya, saya akan bacakan ayat nasnya yang menjadikan kekuatan saya yaitu ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, dari situ saya akhirnya menekuni benar-benar saya mulai membaca firman Tuhan itu dengan tekun. Walaupun sebenarnya itu pun juga masih sembunyi-sembunyi ya karena saya itu malu dengan teman saya yang masih muslim itu. Jadi saya kalau malam aja saya buka Alkitab. Dulu dikasih Alkitab itu yang kecil, yang apa, kalau sekarang kan ada yang besar itu. Kalau dulu yang kecil itu, kecil-kecil sekali, tapi kalau teman saya yang muslim itu masuk ke kamar saya, ini saya sembunyikan Alkitab itu. Tapi nanti malam saya baca lagi dan selalu saya baca firman Tuhan itu dengan sendirinya. Dengan berjalannya waktu, eh, saya mulai mulai percaya bahwa
Tuhan Yesus itu menjadi kekuatan saya, menjadi juru selamat saya, karena saya membaca firman Tuhan itu di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yang ke-6 itu yang begini firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini yang menjadikan. Jadi saya selama saya belum mengenal Kristus itu, jadi kayaknya sia-sia. Kenyataannya ya karena saya pernah disakiti oleh pacar saya ditinggalkan oleh pacar saya itu, jadi akhirnya saya mengamini firman Tuhan yang terdapat di Yohanes itu. Oh, jadi sekarang kalau tidak ada keselamatan kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Ini menjadikan suatu kekuatan bagi saya, akan lebih mengukuhkan, akan lebih memberi saya kekuatan di dalam saya mengenal Yesus. Setelah itu akhirnya saya sudah selesai masuk menjadi pegawai, menjadi karyawan di rumah sakit itu. Setelah itu ternyata di dalam perjalanan dengan iringnya waktu, saya pun tidak mudah. Banyak sekali setelah saya menerima Kristus itu tidak seperti yang saya gambarkan. Kalau menjadi orang Kristen itu gampang, mudah, sukacita dan itu tidak semudah itu. Kalau tidak dijalani dengan benar-benar yakin. Kadang-kadang di dalam perjalanan hari-hari saya itu juga memberi motivasi. Menjadi orang Kristen itu ternyata tidak mudah, berat sekali. Kenyataannya saya sendiri itu juga dalam perjalanan itu enggak mudah ya, walaupun saya sudah mengamini bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat saya, tapi dengan kejadian sehari-hari saya masih kadang-kadang di mana Tuhan saat ini. Sedangkan saya merasakan beban, merasakan kehidupan yang berat. Ya, namanya banyak sekali teman, jadi banyak yang iri, banyak yang dengki, sehingga memfitnah. Ini yang saya rasakan. Sampai-sampai saya pun juga ngelokro. Percuma saya membaca firman Tuhan setiap malam kalau ternyata dari kenyataan saya itu juga masih dibenci orang, masih difitnah. Itu yang menjadikan saya agak bimbang lagi. Tapi lagi-lagi firman Tuhan selalu memberi kekuatan saya. Setiap saya membaca firman Tuhan, saya selalu ingat seperti yang ada di Yohanes Yohanes 3 Yohanes 3 yang ayat ke-18 itu. Mulai dari 16 sampai 18 itu yang akan saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah dalam dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Yang ke-18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Itu yang memang saya selalu membaca dari perjanjian baru itu karena bisa saya mengerti, bisa saya pahami bahwa kalau menjadi orang Kristen itu walaupun
walaupun, eee, sudah dijanjikan Tuhan kerajaan surga, tapi kalau kita tidak menjalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari akan sia-sia. Eee, yang pertama itu yaitu untuk mengampuni orang yang telah menyakiti kita, yang telah memfitnah kita. Dan itu pun juga tidak mudah saya saya terima karena memang di dalam kehidupan saya itu memang banyak sekali orang yang tidak senang sama saya. Dan saya sendiri nggak tahu apa, salah saya, apa yang menjadi itu. Cuman kok dia itu membenci saya, sampai sampai itu lapor ke atasan saya itu kalau saya itu orangnya begini 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 gitu. Ya, saya tahu-tahunya itu kalau sudah saya itu ditanya sama atasan saya, "Loh, kamu itu benarkah kamu hidupnya seperti ini, kamu begini begini begini?" Ya Tuhan, saya bilang gitu. Padahal saya itu enggak menjalani seperti apa yang mereka mereka nilai gitu loh. Tapi kembali lagi ya itu loh memfitnah saya. Padahal saya itu tujuan saya itu ndak seperti itu. Aku ndak kepingin orang itu memusuhi saya dan saya pun tidak kepingin punya musuh itu. Tapi kenyataannya apa yang saya rasakan sampai saat ini pun saya juga walaupun saya sudah percaya bahwa Tuhan memilih saya itu saya untuk diuji, saya untuk menjadi lebih baik itu, saya percaya itu. Tapi ya namanya manusia kedagingan tetap saya masih enggak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan untuk hidup saya, apa yang menjadi Tuhan hendaki untuk diri saya. Karena benar-benar saya merasa apa ya, eee, saya hidup itu tidak adil. Itu menurut saya sampai saat ini pun saya rasakan. Sampai mulai saya, menemukan belahan jiwa saya. Itu pun begitu, saya setiap kenal dengan, lawan jenis saya mesti difitnah, "Kamu jangan sama dengan Kamina, Kamana itu orangnya bla 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 bla." Sampai-sampai saya itu nggak habis pikir, padahal saya itu hidup di lingkungan orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah diajari kasih, orang-orang yang sudah selalu, eee, baca firman Tuhan itu mungkin sampai ngelontok. Tapi kenapa kok kok ke diri saya itu seperti itu? Sampai-sampai saya itu berteman dengan seseorang pun juga dihasut, "Kamu jangan berteman dengan Kamina, Kamina itu orangnya bla 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 bla." Sampai orangnya itu loh yang di apa, dibilangi itu sampai bilang sama saya, sampai dia bilang begini, "Mbak kan kenapa sih orang-orang itu kok melarang saya itu bergaul dengan Mbak Kam?" Loh, saya sendiri ya ndak tahu lah, sekarang itu jenengan ngerasakan, berteman dengan saya itu jenengan merasakan apa? Apakah minah itu merugikan? Apakah minah itu menjerumuskan? Itu ya jenengan yang bisa tahu jawabannya. Makanya saya bilang begitu, makanya saya ngomong sama Mbak Kam, "Kenapa orang-orang itu kok nggak senang sama Mbak Kam?" Ya ndak tahu, wong saya itu ya seperti ini keadaan saya. Saya juga nggak nutup-nutupi diri saya ya bilang gitu, "Sekarang ya terserah jenengan, jenengan mau bersahabat dengan saya apa tidak, monggo," saya ya bilang gitu. Jadi dari situ saya sendiri ya juga nggak habis pikir gitu loh, kenapa kok orang-orang itu, sebencinya saya sama saya. Padahal saya sendiri ya nggak ngerti saya itu salah saya apa. Sampai saat ini pun saya merasakan itu. Ya begitulah, setelah itu dengan berjalannya waktu sampai saya pun difitnah ya. Sebenarnya saya itu, enggak harusnya di tempat di mana saya bekerja ya ya
intinya itu ada rotasi itu nggih. Nah, saya itu sampai dirotasi itu di tempatnya yang sebenarnya nggak layak, nggak perlu saya sebutkan. Dari situ saya lebih tertekan lagi. Atasan saya itu kelihatannya orangnya senyum-senyum, baik, kalau, ketemu makan, gini, kalau kalau ketemu saya. Tapi nggak tahu di dalam hatinya dia itu, dia menyiksa batin saya karena apa yang saya alami itu memang tidak wajar, gitu. Akhirnya saya kembali setiap malam saya baca firman Tuhan. Ya, kembali lagi saya temukan, saya selalu baca di Yohanes itu, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan sebagainya. Dari situ akhirnya saya bermotivasi untuk, karena memang saya kan lulusan SMP. Nah, waktu itu Bapak Direktur itu menghendaki kalau yang SMP itu harus mencari persamaan di SMA, siapa tahu nanti akan ada perubahan begitu. Akhirnya benar semuanya yang dari SMA, dari SMP itu pada mengikuti paket C. Nah, paket C itu kembali lagi saat saya menjalani paket C itu, kadang-kadang ya saya sendiri juga nggak paham. Di situ kuasa Tuhan nyata lagi. Karena apa? Di saat saya menjalani paket C itu kan cuma 1 minggu sekali sekolahnya. Bertemu dengan gurunya itu satu minggu sekali. Jadi kan kalau misalkan untuk ilmu itu ya jauh kurang, tidak sama sekali. Nah, dari situ saya sampai bisa selesai pelajaran mengikuti paket C itu. Malah saat itu ujiannya itu di Kota Madya, Surabaya, se-Jawa Timur waktu itu. Nah, yang menjadikan keheran-heranan saya ini, begitu banyaknya yang ikut tes ujian paket C itu, sehingga saya itu berpikir lulus apa enggak nanti saya. Karena saya sendiri untuk masalah pelajaran ya kurang bisa menerima sepenuhnya seperti layaknya pendidikan SMA begitu. Terus akhirnya ya namanya biasa ya kalau ujian itu kan saling tanya sama temennya ya, yang jawaban nomor 5 ini apa ya? Ya mesti gitu, biasa ya kalau kita ujian itu tanya gitu. Nah, di situ saya kembali lagi, teman saya ini yang saya tanya itu enggak tahu itu benar-benar jawabannya mereka yang diberikan ke saya itu sama, atau memang untuk menjebak saya biar enggak lulus. Saya sendiri enggak tahu itu. Terus akhirnya saya bilang begini, "Nah, pertanyaannya tadi tuh enggak seperti ini kok jawabannya seperti ini," gitu. Ya saya akhirnya saya memilih sendiri jawaban yang seperti, ya walaupun nggak tahu benar apa salah, tapi puji Tuhan akhirnya saya pun juga bisa mengantongi ijazah lulusan SMA. Nah, setelah lulusan SMA itu kembali ada fitnahan tuh begini, "Loh, Dek, kamu itu kan ulangan itu tadi loh, jawabannya itu tanya saya semua, tapi kok apa, malah saya yang lulus, malah mereka yang tidak lulus." Ya itu, sampai saya puji Tuhan, disitulah kuasa Tuhan itu nyata. Walaupun kamu punya pemikiran, aku sendiri tidak tahu, tapi Tuhan masih memakai saya, sehingga saya bisa mengantongi ijazah SMA. Setelah mengantongi ijazah SMA, lulus tahun, saya SMA lulus tahun 1999, saya sudah lulus. Terus akhirnya saya, ya karena tadi, penindasan di dalam kerja tadi yang tidak menyamankan tadi, akhirnya saya punya
pemikiran aku ingin kuliah. Nah, ingin kuliah ini ya heran lagi, memang nyata ini. Saya kuliah, saya mau mendaftar ke sekolah kuliah itu, saya kan ngomong sama kepala ruangan saya mau legalisir ijazah. Nah, waktu itu kan legalisir ijazah itu harus ke Surabaya, ke Dikbud pusat gitu ya. Setelah itu saya dihalang-halangi, enggak boleh kalau enggak libur apa enggak cuti gitu. Setelah itu saya bingung, saya gimana ini? Padahal saya sudah enggak punya cuti. Apa waktu itu memang saya pagi terus, memang saya kerjanya pagi gitu nggih. Terus gitu, sudah gini aja kalau kamu itu mau ke Surabaya, kamu ngapel dulu aja. Nanti pekerjaan kamu sudah selesai, kamu silahkan berangkat. Bayangkan, waktu itu hari Jumat. Sekarang kalau hari Jumat itu kan hari pendek untuk pemerintahan nggih. Departemen pemerintahan itu kan hari pendek. Karena hari Jumat itu harus sholat Jumat gitu nggih. Nah, pada waktu itu saya itu berangkat dari Mojowarno itu jam 7. Bayangkan dari Surabaya dari Mojowarno jam 7, dari Surabaya mungkin jam 9-an. Ini kalau lancar ya. Waktu itu memang jam 9 itu. Nah, pemikiran saya legalisirnya itu di Dikbud pusat itu di daerah Jalan Benteng Kali. Ya, saya karena memang Benteng Kali itu jalanan yang selalu saya lalui kalau saya ke kakak saya di daerah Perak itu. Jadi saya ya mudah aja begitu saya turun dari bis kota, saya langsung jalan ke Dikbud. Setelah itu, nah setelah nyampe dari Dikbud, ternyata salah, nggak Dikbud yang ini. Ternyata ada di Dikbud lain di jalan Wakil Dasim apa-apa gitu, saya lupa jalannya. Nah, padahal dari situ itu sudah jam 10 lebih, mungkin setengah 11-an. Setelah itu saya bingung, padahal ini sudah terakhir kali untuk pendaftaran ke STIE-nya itu. Gimana ini? Padahal saya tanya ke satpam, "Pak, kalau ke Dikbud Dasim itu dari sini naiknya apa?" "Loh, kalau dari sini ya nanti naiknya 3 kali angkot, per 3 kali," begitu si Pak Satpam itu. Ya Tuhan, ini nanti kamu nanti naik LEN yang ini, setelah situ nanti turun ini, dijelaskan sama Pak Satpam. Habis gitu saya nggak habis pikir, aduh waktunya itu terlalu mepet sekali, apa bisa ini nyampe ke Dikbud Dasim itu. Saya bilang gitu, ya Tuhan, puji Tuhan, Tuhan juga mengirim seorang malaikat. Beliaunya itu seorang kepala Dikbud Kediri waktu itu. Begitu saya habis tanya ke satpam, saya jalan ke depan itu mungkin ya 5 meter apa berapa itu, beliaunya itu berhenti. Beliau naik sedan itu. Terus dia tanya sama saya, "Mbaknya mau ke Dikbud Dasim ya?" "Iya." Terus, "Ayo bareng saya aja, keburu tutup nanti kalau Mbaknya naik angkot," katanya gitu. Ya puji Tuhan, saya ya sudah naik aja ya. Nanti kebetulan saya itu juga lewat di depannya, tapi nanti Mbaknya nyabrang nggih, kayak gitu, ibunya itu. Saya juga lupa waktu itu dia nanya namanya siapa, cuman ndak terekam dalam pikiran saya lupa. Setelah itu saya sampai ke Dikbud, apa yang terjadi? Itu pintu kantornya itu sudah mau ditutup, sudah ditutup separuh gitu. Tapi saya ya teriak-teriak, Pak, minta tolong Pak, minta tolong saya. Ini Pak, besok itu terakhir saya itu mau
eee, ke itu, ke mau kuliah itu penutup terakhir besok itu, Pak, saya minta tolong untuk legalisir, saya bilang gitu. Terus ya bapaknya tanya saya, Mbaknya dari mana?" "Saya dari Jombang, Pak. Jauh-jauh, Pak, ini, mau legalisir ini. Soalnya, saya ndak tahu, kalau debutnya di sini," saya bilang gitu. Terus akhirnya puji Tuhan juga di situ saya lancar, akhirnya saya bisa, menerima legalisiran dan saya waktu itu membawa legalisiran punyanya teman-teman saya yang sama-sama, SMA paket C itu. Jadi ya saya enggak bawa punyaan saya sendiri, tapi bawa punya dan puji Tuhan, waktu saya mau ke kuliah itu, teman saya itu ada 3 yang yang mendaftarkan ke situ. Ya, tapi puji Tuhan juga semuanya diberi, kelancaran. Kembali lagi saya diperlihatkan oleh kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan itu saya kan waktu itu ya namanya aja karyawan bawahan nggih, gaji ndak seberapa. Gaji ndak seberapa, tapi saya bisa, menuntaskan SMA saya sampai tuntas. Terus mulai saya merangkak ke, eee, sarjana. Nah, di sarjana itu saya dicemooh juga, "Mau jadi apa? Sekolah-sekolah sarjana." Tapi, saya sendiri nggak tahu memang itu jalan Tuhan untuk merubah nasib saya kali ya. Akhirnya saya ndak saya hiraukan aja. Akhirnya saya bertiga itu mendaftarkan ke STIE itu. Nah, di STIE saya ambil reguler. Nah, reguler tahu nggih Bapak Ibu, waktu reguler itu kan pendidikan anak-anak yang baru, tamat SMA, jadi pikirannya masih fresh-fresh. Nah, kalau seperti saya, seperti teman-teman saya itu tidak mampu mengikuti untuk, ke regulernya. Akhirnya ada, yang, eee, apa, yang bukan reguler, jalur extension. Nah, jalur extension jenengan jenengan presa nggih kalau jalur extension itu masalah biaya, masalah itu berlipat-lipat dari reguler. Tapi semuanya itu puji Tuhan sekali, semuanya itu bisa saya lalui dengan Tuhan memberkati. Nah, setelah itu saya jalani dengan karena penyertaan Tuhan, Tuhan memberkati saya, Tuhan sudah menunjukkan apa, kuasanya, Tuhan sudah Tuhan sudah menunjukkan penyertaannya, memberkati saya melimpah-limpah. Itu yang saya rasakan karena benar-benar Tuhan ingin merubah saya. Nah, kembali lagi, walaupun saya sudah mengantongi S1 saya, ya saya rasakan saat ini pun nasib saya juga seperti, eee, anak yang tidak punya ijazah. Itu kesaksian saya sehingga, eee, puji Tuhan sekali saya selalu bersyukur, nggak tahu sekarang Mic-nya itu Bu, Tuhan punya mic-nya rencana dekat, apa iya. untuk saya. Iya, saya nggak tahu Tuhan punya rencana apa, akan merubah hidup saya yang bagaimana. Tapi tetap saya yakini bahwa Tuhan Yesus selalu memberkati saya, selalu menyertai saya. Sampai di dalam kehidupan rumah tangga saya pun, ya walaupun hanya kami berdua dengan anak saya, eee, karena suami ada di Kalimantan, tetap saya
selalu mengucap syukur. Dan saya selalu berdoa kepada Tuhan agar hati saya ini selalu dilunakkan untuk bisa mengampuni orang lain, untuk bisa benar-benar mengampuni. Hanya itu yang saya masih berharap sekali saya bisa melakukan di dalam kehidupan saya. Maka dari itu, puji Tuhan, melalui anak saya, itu benar-benar malaikat yang memberi kekuatan saya, yang bisa membuat saya selalu kuat. Itu pun karena anak saya, anak yang sudah dikirim Tuhan untuk saya. Anak yang benar-benar menjadi tumpuan saya. Ini menjadi kesaksian saya, karena saya ingin berdiri tegak untuk anak saya. Tetap saya berharap keluarga yang bahagia yang saya rindukan, keluarga yang harmonis, dengan kehadiran seorang suami yang jauh dari kami. Mungkin ini yang bisa menjadikan kesaksian saya. Saya kembalikan Baik. ke Bapak. Sebelumnya saya minta maaf dan saya masih berharap. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara, bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.